gitu. Cuy, gitu. Nak macam-macam sama nepos yang akan digulung, Cencen bakalan kena, tunggu sebentar lagi. Cencen bakalan kena, guys. Kan dokter udah bilang sebentar lagi reshuffle, habis itu Cencen yang kegulung, tungguin aja. Ngapain dokter takut sama nepos? Nepos itu bukan siapa-siapa. Nepos itu gini loh. Dari dulu juga dokter bilang, dari dulu dia pengen kenain dokter nggak bisa mulu. Sampai sekarang dia ngarang-ngarang soal buzzer, dibilangnya dokter itu mempekerjakan buzzer. Ternyata buzzernya ngaku direkam lagi sama dia, guys. Wadidaw. Bagaimana drama hari ini ternyata bisa ya guys. Hari ini DRL tidak hadir ke PMJ dengan alasan termasuk rawat inap sayang ya. Tidak enak badan, semakin parah sepertinya ya, sampai harus di infus. Tapi cuma formalitas doang guys sepertinya ya. Setelah cepret nginap 1 malam, keluar surat dari keterangan dari dokter, langsung pulang deh. Intinya DRL masih sakit. Oke. Jadi setelah tanggal 19 Januari 2026 ini DRL tidak hadir, DRL akan dipanggil di tanggal 4 Februari 2026. Wadidaw, sangat jauh ya guys, tanggal mengulur-ngulur waktunya. Itu gunanya untuk apa sih Pak dokter Richard Lee, gunanya untuk apa? Kenapa sangat panjang ke 4 Februari 2026? Alasannya satu, karena masyarakat Indonesia mudah lupa. Jadi yang diincar DRL ini adalah nanti kasus-kasus viral, sehingga kasus DRL ini lenyap dari permukaan. Lengah dikit, ingat sayang, loss ya. Lengah dikit, loss. Sudah ketebak memang cara mainnya dokter Richard Lee. Wadidaw, aduh, meledak gak tuh? Selama ini tuh aku nggak pernah lihat dokter Richard Lee itu sakit gitu, nggak ada kabar dia sakit. Ternyata dokter Richard Lee itu bisa sakit ya karena surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus DNA lele. Doktif baru Suneo. Tapi nih doktif, Suneo dikit-dikit sakit deh. Masa iya tiap mau ada panggilan sakit di infuse ala-ala deh. Aku aja doktif kalau mager kerja, malas kerja, mau izin ya udah aku kirim foto lagi di infuse sakit. Kayaknya semua orang bisa deh foto begitu. Lagi pula sakit apa sih kronis amat ya emangnya? Padahal dugem sana sini bisa nenggakin cewek-cewek minum. Kalau sakit biasa, demam biasa mah kayaknya di klinik ada nggak sih kalau cuman booster vitamin gitu kan biar lebih cepat seger. Masa iya tiap mau ada panggilan dikit-dikit sakit nanti dikasih Tuhan sakit beneran, nggak bisa apa-apa baru tahu rasa. Bisa nggak sih dokter itu orang diseret aja. Heran deh, dikit-dikit sakit. Adalah DNA salmon, white tomato, dan stem cell. Ya, yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan seharusnya hari ini adalah panggilan untuk melengkapi pemeriksaan yang kedua. Tetapi sesuai persis dengan prediksi dokter, semalam dia mengupload story tentang dia yang menggunakan infus. Ya, dia menggunakan infus, dia mengatakan dia tumbang, dia sakit. Padahal kita tahu selama ini kalau dia dugem bisa sampai pagi, itu nggak ada kata sakit. Dan baru kali ini dalam sejarah dunia medsos atau akun yang dimiliki oleh saudara DRL, baru kali ini dia memposting kondisi dia yang sakit. Ini adalah salah satu bukti bahwa dia sebenarnya penakut. Yang kedua, dia itu kan menjual stem cell. Stem cell itu kan bisa menjaga stamina kita. Itu adalah salah satu bukti bahwa stem cell yang dia jual di klinik dia adalah palsu. Ya, mini stem cell yang dia jual adalah dia palsu. Buktinya apa? Dia sendiri penyakitan. Ya, tapi dokter katakan ya, dokter ingatkan ini kepada saudara DRL. Kamu ingat perlakuan kamu terhadap Kartika Putri pada saat beliau terkena sakit, apa yang kamu katakan? Pada saat itu kamu katakan Kartika Putri terkena azab. Ya, saat ini dokter kembalikan ke kamu. Kamu bukan sakit, itu adalah azab dari penjual tomat busuk, DNA lele, dan stem cell palsu. Ya, jadi ini pelajaran buat kamu DRL. Ya,
Melawan Doktif, kamu bukan siapa-siapa. Uang yang kamu tawarkan sebesar 5 miliar ke Doktif, itu Doktif tidak akan terima. Kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah kamu ambil. Itu persyaratan damai. Jangan pernah memberikan Doktif uang damai di balik sembunyi-sembunyi di belakang masyarakat. Kalau kamu ingin ketemu Doktif, di depan jurnalis. Kalau kamu ingin berdamai dengan Doktif, fair aja, berapa kerugian masyarakat, kembalikan uang mereka. Itu baru kita damai. Jangan ajak damai Doktif di belakang. Seperti itu. Ya, yang kedua, Doktif melaporkan dugaan pemalsuan logo halal yang dilakukan oleh owner atau selebgram dengan inisial MH. Ya, dan ini juga bestie dari DRL. Ya, brand dari brand lendir atau brand L. Ya, jadi memang diduga ada pemalsuan logo halal dan Doktif datang kali ini untuk memberikan laporan. Selain itu ada yang ketiga, Doktif akan melaporkan ke SPKT tentang pemalsuan nomor plat mobil mewah yang dilakukan oleh DRL. Jadi hari ini sebenarnya ada 3 agenda, tapi rupanya hanya 2 agenda yang bisa kita laksanakan ya. Mungkin ada tambahan? Ya, intinya hari ini kita datang terkait dengan tahap awal penyelidikan terkait dengan Lensir. Kebetulan kita dari pihak penyidik sudah memberikan undangan dari jauh-jauh hari, dan hari ini kita datang sebagai memberikan keterangan sebagai saksi maupun dari korban juga, karena korbannya Ibu Doktif sendiri yang sudah mencoba menggunakan produk tersebut. Jadi seperti itu. Gitu. Gitu. Nak macam-macam sama nepos yang akan digulung, Cen bakalan kena. Tunggu sebentar lagi, Cen bakalan kena guys. Kan Doktif udah bilang sebentar lagi reshuffle, habis itu Cen yang kegulung. Tungguin aja. Ngapain Doktif takut sama nepos? Nepos itu bukan siapa-siapa. Nepos itu gini loh. Dari dulu juga Doktif bilang, dari dulu dia pengen kenain Doktif, nggak bisa mulu. Sampai sekarang dia ngarang-ngarang soal buzzer. Dibilangnya Doktif itu mempekerjakan buzzer. Ternyata buzzernya ngaku, direkam lagi sama dia guys. Direkam sama dia bilang begini, buzzernya bilang begini. Oh, dia maksain, kamu kenal sama Doktif? Enggak, buzzernya bilang gitu. Kamu disuruh sama Doktif? Enggak, saya nggak pernah disuruh sama Doktif, saya nggak pernah kenal Doktif. Itu ada rekamannya. Itu direkam sama si Nepos. Tapi Nepos cuma tepok jidat. Aduh, gua mau ngenain kok nggak kena gitu. Ya kan, Pos? Bener nggak, Pos? Kan gitu. Yaudah yuk kita jualan dulu. Udah masuk emang? Udah. Hah? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk ya? Udah. Udah, oke. Berapa di situ harganya? 123.000. Oh, berarti nggak ada subsidi. Lah emang gak ada. Katanya dia, Ica ada subsidi, Ca. Lu gimana sih, Ca? Males kalau nggak ada subsidi. Katanya ada 80%. Ayo guys, langsung berani check up Eman ya untuk spray serum Kalau yang bisa DRW mencerah. kan sudah ada tuh, ada 4 produk ya. Kalian jangan nanya soal DRW, kan sudah ada 4 tuh. 4 produk yang memang udah dirilis sama BPOM. Jadi ada asam retinoat, ada Klinda, ada steroid ya. Dan itu dari dokter. Emang dokter cukup sesalkan, tapi ya memang ngeles ya dokternya kayaknya ya. Gitu. Jadi dokter tuh udahlah, kalau dokter ngapain sih jualan kayak gitu secara bebas, apalagi ada NA-nya ngoplos kayak gitu, bilangnya sudah ditarik, itu kan tetap nggak bisa. Korban-korbannya itu mau ngadunya kemana, tanggung jawab dokter Wahyu gitu loh. Dokter Wahyunya juga jangan lepas tangan, kan ada yang menjual produk itu di reseller ya. Itu harusnya dokter Wahyu juga kalau overclaim itu masih nggak bikin rusak wajah. Kalau ini udah rusak wajahnya, susah banget, apalagi yang udah fleknya timbul, udah deh itu permanen. Nah itu tanggung jawab dokter Wahyu gimana gitu loh. Jangan bilang udah ditarik, tapi tanggung jawabnya seperti apa gitu loh. Itu kan guys maksudnya. Itu udah ini 123.000 sekarang spray serum yang bisa untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, melembabkan, dan juga bisa bikin kulit kamu lebih glowing. Nah itu ya. kalau si siapa? Dokter jenazah itu dia yang mulai lagi tuh. Dia mulai lagi, kan dia bilang dokter itu manipulasi labnya. Itu buktinya keluar SUV, melasma, DRW keluar. Apa yang dokter dibilang disebut sebagai manipulasi lab? Gitu. Apanya yang dokter manipulasi? Emang mengandung haki, mengandung steroid, kamunya aja yang kepanasan karena dokter lebih terkenal daripada jenazah. Kan begitu? Ya, kalau ketemu dokter, jenazah itu kayak ayam sayur guys. Ya, seolah-olah kayak diem baik gitu. Tapi di belakang itulah golongan munafikun, geng tikus. Geng tikus itu akan bersatu bersama dengan gerombolannya. Munafik semua.
Ya, giliran di depan nggak berani ngomong. Dokter di situ bilang pada saat semeja, ada nggak di sini ijazahnya palsu? Dokter bilang gitu. Si jenazahnya diem aja, nggak berani ngomong. Itu kan si Suneo gerombolannya, gengnya. Kok nggak ngoceh? Kok dia nggak ngoceh soal Suneo yang TSK jualan yang sama kayak begeng? Kenapa? Kenapa? Ya karena itu gengnya, satu kubunya, geng tikus, gerombolan munafikun. Gitu. Jadi Dotif nggak level lah dengan babu-babu bayaran geng tikus. Janet itu bayaran, si ART itu juga, si Rose itu ART Rose itu juga bayarannya Suneo. Itu kubu-kubu bayaran. Ya maaf aja ya, Dotif bilang nggak level sama Doktif. Udah nggak level. Udah jangan Ya. disebutin, nanti naik lagi engagement dia. Ya, biarin aja ya. Nih sunscreen 119 ribuan aja guys. Jadi buat kamu. Guys, ini spray serum ya. Spray serum yang memang dia fungsinya bisa membantu untuk melembabkan kulit, mencerahkan Mencerahkan, kulit, membantu meratakan. menghambat pigmen melanin. Jadi Betul. bisa membantu untuk memudarkan. Asal kuncinya kalian rutin. Pakai. Di sini yang paling gong itu kandungannya tetrahidrokurkumin. Itu vitamin C yang paling stabil, yang saat ini paling efektif untuk menghambat pigmen melanin. Oke. Aku pakai paket X, nah apa sih ini paket X?